antara iddad, wusto, ulia sampai mahatali pun menurut saya pribadi itu lebih baik masih menjomblo. Karena kalau masih jenjang itu kan berarti kan dia masih harus menempuh pendidikan yang minimal lah semi wajib. Bukan semi, menurut saya wajib malah itu masih konteksnya. Sehingga nanti kalau ini diganggu oleh yang lain, nanti studinya tidak selesai. Berarti secara garis besar sampean berpendapat tunangan itu mengganggu studi. Yeah. Oke, coba Iqbal. Ya sama ya Gus, sama berarti kalau dalam jenjang pendidikan khususnya di santri ya, yang masih menempuh belajarnya, ketimbang nanti terganggu dengan hal-hal yang dampaknya negatif dan itu akan menjadi problem selama belajarnya, maka lebih baik menjomblo ya selama studi dari berbagai tingkatan, dari iddad sampai mahat ali. Ya seharusnya kalau Ustadz Rijal itu seharusnya nikah. Seharusnya enggak jomblo ya. Iya betul. Tapi kenapa dia masih jomblo sampai saat ini? Garis merah itu kalau pertanyaan seperti itu. Okay. Buat Rijal sama ya. Jadi memang ini kayaknya Ustadz dua jomblo ini sepakat, walaupun beliau jomblo tapi beliau mungkin ini kenapa beliau berdua jomblo guys. Jadi beliau punya prinsip tunangan itu mengganggu studi. Mereka tidak ingin terganggu studinya dengan tunangan. Atau pilihan kedua memang belum laku. Laku gimana kalau tadi jalan mungkin laku ya. Sejak beliau sudah naik tingkat kemarin, sebelum beliau jadi sekarang ini kan pernah di Subhan juga ya kan, banyak fan-fannya. Ya bukan gini Ustadz. Soalnya manusia itu kadang suka menyalahkan sesuatu yang lain untuk menutupi kekurangannya. Seperti dia contoh menyalahkan rasa sakit dengan air mata, kan seperti itu kan. Itu manusia. Jadi kalian menyalah ustadz ini membuat alasan jomblo itu lebih penting dalam studi karena mereka itu menutupi kekurangan mereka yang nggak laku-laku. Kemungkinannya seperti itu. Ya kita di sisi lain kita juga mempunyai banyak waktu ya dengan teman-teman, dengan sosial kita bebas. Yang biasanya kalau kita berpacaran ya, kalau biasanya kita pacaran itu kadang, kalau pacaran nggak ada di santri, tunangan lah. Ya tunangan ya kadang yang biasanya kita ada jam untuk belajar dengan guru, malah kita balas chattingan dengan tunangan. Kadang itu lebih waktunya itu lebih tertekan kalau kita tunangan. Nah kalau seperti saya Rijal itu memang kita bebas untuk ngapain itu bebas. Oke. Gitu loh. Saya bisa nangkap ternyata memang Ustadz Iqbal ini memang jomblo itu pilihan memang dia itu. Karena ingin bebas. Bukan nasib, bukan laku. Saya masih penasaran dengan Ustadz Rijal berarti. Coba gimana pernyataan Ustadz Rijal terkait ini tadi? Kalau Iqbal jelas sudah saya tangkap itu. Memang beliau memilih jomblo karena tidak ingin terganggu sudah. Bukan tidak laku gitu loh. Kalau saya pribadi ini juga nggak tahu ya. Apa sama seperti yang dikatakan Ustadz Iqbal, berarti apa memang karena seperti yang diungkapkan oleh beliau Gus Sohib ini memang nggak laku. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Artinya kalau memang dalam kasus ini kalau memang dia itu memang sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, ya berarti lebih baik mencari ilmu dulu itu saja. Kalau dia sudah sudah ingin ke jenjang selanjutnya, dan itu memang karena kan salah satu dari hikmahnya menikah pun kan salah satunya adalah untuk sianataddin. Kalau dalam kitab-kitab itu juga menjaga agama, apalagi kan sekarang sampai ada ulama yang menikah usia 18 tahun padahal beliau masih semangatnya untuk belajar. Ternyata oleh orang tuanya
enggak, kamu harus menikah saja. Ternyata ketika ditanya kenapa kok disuruh menikah usia dini, padahal beliau masih haus sekali dalam ilmu. Ternyata salah satu alasan ayahnya menjaga kesucianmu seperti itu, agar supaya tidak ternodai oleh wanita lain. Kalau dilihat tadi itu kan, apalagi konteks sekarang, Harusnya memang punya tunangan, nikah. Apalagi kalau sudah jadi guru kayak Ustadz Iqbal. Ini gimana ini? Dari tadi ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, repot saya buat kesimpulannya ini. Jadi akhirnya gimana dong? Akhirnya gimana? Ya, akhirnya tergantung ya, kalau secara global atau secara garis besar mungkin ya tergantung individu juga. Ya. Kalau memang dia masih menginginkan studinya, kemudian masih menginginkan keilmuannya, berarti lebih baik menghindari dulu yang namanya tunangan. Oh, betul. Jadi saya sudah bisa menangkap yang ingin disampaikan oleh Ustadz Iqbal dan Ustadz Rijal. Jadi tergantung kondisi. Kalau kita masih di usia-usia produktif untuk mencari ilmu, janganlah diganggu dengan tunangan. Tapi kalau kita sudah saatnya untuk punya pendukung lebih, Pikirannya sudah kemana-mana, itu lebih baik ada tunangan agar lebih tumak nina, tidak lirik kemana-mana seperti itu. Step pertanyaan yang terakhir berikutnya ke Ustadz Iqbal dulu, karena tadi terakhir Ustadz Rijal. Kalau seandainya orang tua memerintahkan kita menikah di tengah-tengah studi kita, menurut jenengan kita lebih baik taatul walidain ataukah kita tetap kekeh untuk mempertahankan studi dengan prinsip orang nikah itu butuh senjata. Kalau gelasnya masih belum penuh, bagaimana bisa mengisi yang lain sedangkan gelasnya dia sendiri belum penuh? Seperti itu kan? Apakah taatul walidain itu menjadi sangat wajib untuk segera menikah, sedangkan banyak orang tua yang tidak berpendidikan dan mereka orang awam yang pingin punya cucu, akhirnya anaknya bantu nikah, kamu cepet nikah, padahal dia masih statusnya belajar, seperti contoh Ustadz Iqbal dan Ustadz Rijal. Ditambahkan lagi di dalam Ta'limul Mutalim itu ada keterangan ternyata tidak semua yang taat birrul walidain itu efeknya baik. Seperti contoh apa? Ada syekh yang tidak berkunjung kepada gurunya dengan alasan merawat ibunya. Tapi ternyata dari kasusnya itu ternyata dia terkena kualat dari gurunya itu. Di Ta'limul Mutalim kan ada itu. Nah, gimana Ustadz Iqbal menanggapi? Apakah lebih memilih taatul walidain atau melanjutkan studi? Semoga saja Bapak dan Ibu tidak lihat ya Tat ya. Nggak mungkin, nggak punya YouTube. Aduh, semoga saja orang tua saya jurus. Antara perintah orang tua untuk menikah dengan memilih untuk melanjutkan studi seperti itu. Kalau prinsip saya sih, gimana lagi kalau sudah berhubungan dengan ataupun berhadapan dengan orang tua, dimana sejak kecil kita sudah diasuh, bahkan pendidikan sampai sekarang, jenjang sekarang, bukan hanya saya pribadi tapi khalayak umum, itu baik pembiayaan dan lain semacamnya itu juga dari orang tua. Maka secara garis besar perintah untuk menikah oleh orang tua kepada anak itu harus ditaati. Berarti saya lebih memilih taatil walidain. Oke, kalau dalam konteks jenengan saya setuju. Soalnya jenengan sudah tamat Mahat Ali. Kalau konteksnya masih sanawiyah kelas 3 atau kelas 2 disuruh nikah, setuju atau tidak? Kita lihat dampaknya juga ya Gus. Kalau masih anak-anak yang kelas bawah,
yang dimana mereka masih belum setara ya, belum cukup untuk hal menikah, dan itu dituntut untuk menikah oleh orang tua. Kita lihat dampak yang lebih besar, dampak baiknya dan dampak negatifnya seperti itu. Kalau nantinya lebih banyak yang hal-hal yang baik, maka ya lanjut kita menikah di usia dini. Buktinya kita banyak saudara-saudara kita umur 18 juga menikah. Adik kelas saya pun juga banyak. Sedangkan Sampai sekarang ya udah ada fitnah dari orang tua. curhat. Oke, saya nangkap dari Ustadz Iqbal itu artinya lihat kondisi ya. Berarti tetap ya perintah orang tua tidak harus ditaati dalam konteks ini. Kalau memang manfaatnya kalau nikah itu menimbulkan madharat karena ketidakdewasaan pikiran. Oke, kalau Ustadz Rijal ya sama, artinya apa ya, tadi kan yang di taklim itu kan antara guru dan orang tua. Kalau ini kan antara orang tua dan studi itu kan berarti ya kita sendiri, tidak ada kaitannya dengan guru. Kalau tidak ada kaitannya dengan guru, menurut saya lebih harus mentaati kepada orang tua lah, apalagi tanpa menimbangkan madharat dan maslahah. Maksudnya kan kalau orang tua itu kan juga kalau menyuruh anaknya menikah itu kan tidak mungkin ketika anaknya masih sanawiyah ataupun masih sekolah. Yang sekolah itu biasanya masih kelas bawah. Nah ini kan pertanyaan Ustadz, bukan bahasa tidak mungkin itu dibuang dulu gitu loh. Seandainya ada yang disuruh kelas 3 sanawiyah sudah disuruh nikah sama orang tuanya karena pingin gendong cucu dan orang tuanya sudah berumur, sedangkan dia tidak cukup otaknya untuk menghadapi pernikahan, apakah itu wajib mentaati orang tua? Ya sama berarti kayak Ustadz Iqbal tadi. Soalnya kan tinggal beritahu saja orang tuanya bahwa menikah itu harus ada syarat-syarat dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan yang syarat yang begitu banyak itu untuk anak untuk saya ini sekarang belum, Bu. Artinya kan agar supaya menolak itu juga demi masalah. Satu demi masalah, kemudian juga untuk memberikan suatu pemahaman bahwa menikah itu bukan hanya untuk menghasilkan cucu, tapi komunikasi yang penting sebenarnya ya. Oke. Biar tidak ketika menolak pun tidak sampai menyakiti hati orang tua. Oke. Kita kurang 2 menit masih ya waktunya. Mungkin terkait tema ini pesan terakhir dari siapa dulu ini? Monggo dari Ustadz Rijal dulu. Ya, sekali. Kalau terkait dengan tema ini. Dengan tema ini ya, pesan dan kesannya. Pesannya kalau karena temanya ini menikah dan dan sekolah atau menikah dan mencari ilmu, selama kalian masih menginginkan ilmu sebanyak-banyaknya, maka lebih baik lanjutkan mencari ilmunya. Tunangan dipikir belakang. Menurut saya, kalau dari saya. Oke, ada lagi tambahan? Tidak ada sudah. Oke, Ustadz Iqbal, apa yang ingin sampean sampaikan terakhir dari tema ini? Menikah dan sekolah. Ketimbang lebih baik kita yang sudah seharusnya tidak ada tuntutan, maksudnya boleh nikah boleh tidak. Kalau memang sudah nyampe waktunya tergantung takdir ya nikah. Kalau masih ingin berkelanjutan maka lanjut untuk studi, seperti itu. Oh gitu, tidak terlalu ambigu itu? Tidak, Gus. Oke. Kalau dari saya pribadi, jangan keburu nikah walaupun dipaksa orang tua, tapi kasih komunikasi yang baik, karena sebenarnya itu hanya masalah komunikasi. Walaupun orang tua pengen gendong cucu, kalau yang disuruh nikah tuh belum siap umur, itu akan sangat berbahaya ke depannya terkait dengan kelangsungan pernikahan tersebut. Nanti jangan dibantah dengan orang dulu banyak yang nikah dini. Berbeda ya karakter orang sekarang dengan orang dahulu. Mereka belum terkontaminasi oleh gadget
juga belum terkontaminasi oleh pengetahuan yang sangat luas. Anak muda masih ingin menikmati masa mudanya, jadi jangan hilangkan masa muda itu dengan menikah. Jadi saya sebenarnya sangat setuju dengan Ustadz Rijal dan Ustadz Iqbal yang sampai saat ini menjomblo karena tidak laku-laku. Tapi kalau Ustadz Iqbal tadi sudah klarifikasi, memang beliau lebih nyaman jomblo untuk saat ini. Kalau Ustadz Rijal sudah bolak-balik mengatakan karena saya tidak laku, Gus, seperti itu. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.